Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut usai Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah berbicara dengan Ketua DPR Puan Maharani terkait Perpu tersebut. Menurut Erlangga, pemerintah harus segera menerbitkan Perpu karena kebutuhan tersebut mendesak. Erlangga mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sangat berpengaruh terhadap perilaku dunia usaha, baik asing maupun domestik. Beberapa unsur di dalamnya antara lain menyangkut ketenagakerjaan, khususnya upah minimum dan outsourcing. Erlangga menyatakan, payung hukum ini merespon keinginan serikat buruh agar dibatasi di sektor tertentu dan tidak mengatur upah minimum semua pihak. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menambahkan, penerbitan Perpu demi memberikan kepastian hukum untuk investor, baik dalam maupun luar negeri. Jokowi juga menyebutkan, ekonomi tanah air pada tahun depan sangat bergantung pada investasi dan juga ekspor. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan 30 Desember 2022 ditutup tertekan ke teritori negatif. Pada perdagangan terakhir di 2022, IHSG ditutup melemah 0,14% ke level 6.850. Di satu bulan terakhir 2022, IHSG sudah ambles 2,4%. Sementara secara year to date, bursa saham domestik masih mampu menguat sebesar 4%. Jika melihat posisi secara global, kinerja IHSG tidak terlalu buruk di tengah tekanan global yang membuat berbagai indeks di dunia tertekan. IHSG tertolong di sektor energi yang menguat 100,4% sepanjang tahun berjalan dan sektor industri yang menguat 13,42%. Bursa Efek Indonesia catat rekor tertinggi pendanaan IPO. Diketahui sepanjang 2022, pendanaan dari penawaran umum perdana tembus hingga 33,06 triliun rupiah. Direktur Utama BI, Iman Rahman menjelaskan, ada 59 perusahaan yang tercatat melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di bursa sepanjang tahun ini. Dengan penambahan tersebut, total sudah ada 825 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sejak swastanisasi Bursa Efek yang dilakukan pada tahun 1992. Selain itu, ini juga merupakan IPO terbanyak di kawasan ASEAN selama 4 tahun berturut-turut sejak 2019. Lebih lanjut, BI saat ini berada di urutan kedua di ASEAN setelah Bursa Singapura. Market cap yang ada di BI per 28 Desember 2022 telah menyentuh 685,52 miliar dolar Amerika Serikat atau tembus 4,09% secara year to date. Khusus soal IPO, 59 perusahaan yang melantai di bursa pada kuartal keempat tahun 2022 meningkat 9% secara tahunan. Selain itu, tercatat 825 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa tumbuh 44,9% dalam 6 tahun terakhir. Per 1 Januari 2023, warga Amerika Serikat yang memenuhi syarat bakal mendapatkan potongan pajak hingga $7.500 Amerika Serikat atau sekitar 117 juta rupiah. Hal ini diberlakukan untuk melakukan pembelian mobil listrik. Potongan pajak ini termasuk bagian dalam Inflation Reduction Act yang bertujuan mendorong penjualan mobil listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, rumitnya persyaratan untuk mendapatkan potongan pajak itu menimbulkan keraguan apakah benar-benar ada yang menerima penuh potongan sebesar $7.500 tahun depan. Selain itu, pemerintah setempat juga membatasi merek kendaraan yang mendapatkan insentif ini. Pemerintah setempat menyebut beberapa model mobil listrik yang tidak memenuhi syarat antara lain Kia, Hyundai, dan juga Audi. Hal itu karena mobil-mobil tersebut dibuat di luar Amerika Utara.
Departemen Keuangan Amerika Serikat tengah merilis banyak informasi terkait mobil listrik mana yang memenuhi syarat dan bagaimana individu serta bisnis dapat mengakses potongan pajak itu mulai tahun 2023. Potongan pajak baru itu dimaksudkan untuk membuat mobil-mobil nol emisi terjangkau oleh banyak orang dan akan berlaku hingga 2032. Apple memberi sinyal mengganti Foxconn sebagai perakit iPhone dengan produsen lain. Luxshare disebut-sebut akan menggantikan posisi Foxconn untuk merakit iPhone seri terbaru. Sebuah laporan dari TrendForce mengindikasikan Apple mengutus pabrikan Cina lain yakni Luxshare untuk memproduksi iPhone 15 Ultra dan iPhone 15 Pro Max yang bakal dirilis tahun depan. Apple juga kemungkinan akan meminta Luxshare dan juga manufaktur lain untuk memproduksi sebagian besar iPhone 14 Pro. Keputusan penggantian produsen ini diduga karena Apple kecewa dengan kinerja Foxconn dalam produksi iPhone 14. Produksi iPhone 14 di pabrik Foxconn di Zhengzhou, Cina terhambat akibat COVID-19 yang kembali mewabah. Foxconn juga sempat diprotes karena tidak mempedulikan kesehatan karyawan. Hal ini berdampak pada pengunduran diri sekitar 20.000 karyawan Foxconn.